menjelaskan pengertian tentang protokol jaringan. Protokol jaringan adalah sekumpulan aturan dan standar yang digunakan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat di dalam jaringan. Protokol ini memastikan bahwa data dapat dikirim, diterima, dan diproses dengan benar. Meskipun perangkat yang terhubung mungkin berbeda jenis, sistem operasi, atau lokasinya. Pengertian protokol jaringan utama. Protokol jaringan utama ini adalah aturan yang mengatur cara berkomunikasi antar perangkat dalam jaringan komputer. Protokol jaringan ini juga memastikan data dikirim dan diterima dengan benar dan aman. Protokol jaringan ini berfungsi untuk menentukan format data, menentukan metode pengiriman, menentukan cara mengatasi kesalahan, dan memastikan data yang dikirim tidak rusak atau tidak hilang, dan bisa menjaga keamanan data. Protokol jaringan ini juga memungkinkan perangkat-perangkat untuk berkomunikasi meskipun memiliki perbedaan infrastruktur, desain, atau standar. Tanpa protokol jaringan utama ini juga komputer dan perangkat lain tidak akan tahu cara berinteraksi satu sama lain. Beberapa contoh protokol jaringan utama yang biasa digunakan adalah atau yang umum digunakan adalah yaitu nomor 1 TCP yang disebut dengan Transmission Control Protocol. TCP ini artinya memastikan pengiriman data secara andal dengan membagi data menjadi segmen, memverifikasi pengiriman, dan mengatur ulang data di penerima. Fungsi utamanya adalah mengontrol aliran data, deteksi, dan pemulihan data yang hilang. Contohnya saja email, transfer file, web browsing. Terus selanjutnya nomor 2, Internet Protocol atau yang disebut dengan IP. Mengatur IP ini yang artinya mengatur pengalamatan logis untuk identifikasi perangkat dan pengiriman paket data. Fungsi utamanya adalah mengatur alamat IP atau IPv4 atau IPv6, routing paket data. Contohnya semua komunikasi internet. Terus yang ketiga, HTTP yang disebut dengan Hypertext Transfer Protocol. HTTP ini yang artinya protokol untuk mengirim dan menerima data di web. Fungsi utamanya pengiriman halaman web, komunikasi klien server. Contohnya mengakses situs web. Terus selanjutnya nomor 4, HTTPS yang disebut dengan HTTP Secure. HTTPS ini artinya versi aman HTTP dengan enkripsi SSL atau TLS. Fungsi utamanya adalah melindungi privasi data, mencegah serangan man in the middle. Yang keenam ada DNS atau Domain Name System, yaitu mengubah nama domain menjadi alamat IP. Fungsi utamanya mempermudah akses layanan internet tanpa menghafal IP. Contohnya, resolusi nama domain. Yang ketujuh adalah SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yaitu protokol untuk mengirim email dari klien ke server dan antar server. Fungsi utamanya yaitu mengirim dan meneruskan email. Contohnya ada Gmail dan Outlook. Yang kedelapan ada POP3 atau Post Office Protocol 3. Mengunduh email dari server ke klien biasanya menghapus email dari servernya. Fungsi utamanya yaitu mengunduh email lokal. Contohnya aplikasi email yang sederhana. Yang kesembilan ada IMAP atau Internet Message Access Protocol, yaitu membaca email langsung di server tanpa mengunduhnya. Fungsi utama sinkronisasi email di berbagai perangkat. Contohnya yaitu email multi perangkat. Yang ke-10 ada DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu memberikan alamat IP otomatis ke perangkat dalam jaringan. Fungsi utamanya menghindari konflik IP, mempermudah pengelolaan jaringan besar. Dan contohnya jaringan kantor atau rumah. SNMP Simple Network Management Protocol, yaitu memantau dan mengolah perangkat
Fungsi utama yaitu mengumpulkan info kinerja mengolah perangkat remote. Contohnya yaitu pada pengolahan jaringan perusahaan. Terus selanjutnya yaitu telnet. Telnet adalah fungsi untuk mengakses perangkat remote via command line tanpa enskripsi. Fungsi utamanya yaitu kontrol perangkat jarak jauh. Contohnya yaitu diagnosis jaringan. Selanjutnya SSH yaitu Secure Shell. Fungsi utamanya adalah akses remote dengan aman. Contoh pada implementasinya pada sistem administrasi server. Fungsi utama protokol TCP atau IP. 1. Pengaturan komunikasi antar perangkat adalah memungkinkan perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi. 2. Pengiriman data yang andal ialah TCP memastikan data terkirim tanpa kehilangan dengan pemecahan pengiriman ulang dengan penyusunan ulang paket. 3. Pengalamatan dan routing ialah IP mengatur alamat perangkat dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. 4. Standarisasi format data ialah memastikan format paket data dapat dipahami oleh berbagai perangkat. Pecahan data dan multiplexing ialah memungkinkan beberapa aplikasi menggunakan jaringan secara bersamaan tanpa gangguan. 6. Keamanan data ialah mendukung protokol tambahan seperti SSL, TLS untuk enskripsi. 7. Mendukung protokol tambahan seperti SSL, TLS untuk enskripsi, mengatur komunikasi antara pengirim dan penerima untuk memastikan pesanan sampai dengan benar. Pengertian OSI Layer. OSI Layer atau Open System Interconnection adalah model standar komunikasi yang dirancang oleh ISO atau International Organization for Standardization untuk memungkinkan berbagai perangkat komputer saling berkomunikasi menggunakan protokol yang sama. Model ini mengatasi perbedaan cara komunikasi antar perangkat dari berbagai merek, memungkinkan pertukaran informasi tanpa hambatan. OSI Layer ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Tujuan OSI Layer, standarisasi komunikasi, memungkinkan interoperabilitas antara perangkat dan sistem yang berbeda. Referensi universal memastikan produk atau software dapat bekerja dengan sistem lain tanpa modifikasi khusus. Perbedaan dengan TCP layer, OSI layer standar komunikasi untuk jaringan komputer secara umum, sedangkan TCP layer standar komunikasi yang digunakan khusus pada internet untuk pertukaran data antar komputer.